Kalau kita mau survive di kehidupan yang makin lama makin keras mungkin ya, ya kita harus menikmati tantangan itu sebagai satu hiburan, Wow. satu game. Sekarang bayangkan kita udah bisa belajar banyak hal bertahun-tahun di satu perguruan tinggi misalnya. Begitu selesai hal yang kita pelajari udah nggak relevan, tidak dibutuhkan. Bener. Orang bilang there are no bad orchestras, only bad conductors. Jadi bagaimana orkestra itu berbunyi, ya bagaimana kualitas konduktornya. Kalau ada salah langkah dari pimpinan, kalau di suatu perusahaan mungkin strategi yang salah diambil itu mengakibatkan produknya mungkin ada masalah yang diketahui beberapa bulan kemudian di tempat lain yang jauh gitu ya. Di musik, konduktor salah gerak apa segala macam atau nggak convincing dalam kasih arahan gitu ya, itu bisa mengakibatkan si musik produknya nggak solid yang dirasakan instantly, real time. Real time ya. Oke, selamat datang di PikTok Podcast bersama saya Adriano Giovanni. Sahabat-sahabat, ketika kita bicara tentang achievement atau prestasi, maka kita tahu banyak orang yang ada di pencapaian-pencapaian yang istimewa. Tetapi hanya sedikit orang yang ada di level legend. Seseorang dikatakan legend ketika dia berprestasi dan bisa bertahan dan bahkan meningkatkan achievementnya dalam jangka waktu yang sangat lama. 20 tahun, 30 tahun bahkan di atas waktu tersebut. Dan hari ini kita kedatangan guest yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang legend khususnya di dunia musik. Dia adalah Mas Adi MS. Halo Mas Adi. Halo Mas Adriano. Waduh, ini saya tadi pakai kata dia tuh sebetulnya untuk memberikan apresiasi. Mas Adi tuh kelihatan muda banget, jauh daripada usianya. Saya menduganya nggak segitu Mas. Tadi sempat saya cek-cek dari kemarin, ternyata Mas Adi, mohon dipastikan dulu bener nggak nih? Usianya 65 tahun Mas? Oktober nanti 66. Berarti 65 menuju 66. Iya. Wow, berarti apakah ini bisa kita nanti konfirmasi bahwa dunia musik mempermudah usia. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini Mas Adi, alhamdulillah ini benar-benar legend. By the way teman-teman, ini bukan cuma manis-manis di mulut, tapi tahun 2024 beliau mendapatkan juga dari Emmy Award. Salah satu legend, achievement legend lah kira-kira gitu ya Mas Adi ya? Lifetime Achievement Award. Nah, Lifetime Achievement Award. Wah, bayangkan tuh luar biasa. Mas Adi, ini Mas Adi punya privilege di mana sudah tadi memasuki usia menuju 66. Saya belum tentu nyampe. Alhamdulillah. Ya kan Mas? Insya Allah. Saya belum tentu nyampe nih. Mudah-mudahan panjang umur. Teman-teman apalagi nih banyak yang lebih muda. Nah, tapi seandainya Mas Adi ada kesempatan bisa memberikan nasihat kepada Mas Adi versi 20 tahun, usia 20 tahun nih. Tapi sudah melalui usia yang sekarang nih. Tentu di situ ada keberhasilan, ada kegagalan, ada penyesalan. Walaupun balik lagi nih, kalau kita bisa mengatakan setiap kejadian buruk sekalipun ada hikmah baiknya. Tapi seandainya bisa menasihati Mas Adi versi 20 tahun dengan diri Mas Adi yang sudah seperti sekarang, apakah gerangan nasihat itu Mas Adi? Aku tuh terus terang nggak pernah nyaman dan selalu menghindari istilah menasehati. Wah, menasehati ya. Maaf banget terhadap anak pun begitu. Aku nggak pernah ngomong aku nasehati kamu atau aku kasih nasihat dan sebagainya. Aku selalu pakai istilah berbagi gitu atau sharing gitu ya. Nah, ya Ini sharing. pengalamanku, belum tentu benar, Siap. tapi sesuai dan itu yang aku alami. Yang terjadi, gitu ya. betul. Mungkin untuk orang tertentu belum tentu itu applicable gitu. Betul. Tapi let me share this or that gitu ya. Dan tadi ngomong legend itu, aku malu gitu. Aku belum legend amat karena aku lihat yang legend beneran tuh ada macam-macam hebat. Beethoven, ada Bernstein, macam-macam. Balik ke hubungannya ke nasihat itu tadi, aku tuh punya prinsip apa ya, belajar itu nggak ada finishnya, nggak ada stopnya, nggak ada selesainya gitu ya. Selesainya kalau dia udah selesai hidup. Nah, jadi sampai hari ini pun aku masih merasa aku student, aku belajar gitu ya.
dari podcastnya atau dari kan Mas Adriano kan sering kasih sharing ke sana kemari perusahaan institusi. Aku belajar banyak dari situ. Waduh, gitu. Masya Allah. Jadi Luar biasa. Even dari anakku gitu ya. Sekarang kita saya dan kita semua kan hidup di era disrupsi yang luar biasa dahsyat. Di mana sesuatu yang dulu kita anggap aman dan nyaman, bertahun-tahun kita belajar, bertahun-tahun berikutnya kita menikmati apa yang kita pelajari dengan jenjang yang pasti gitu ya. Bukan pasti tapi lebih pasti dari sekarang ya. Prediksi gitu ya Mas ya. Sekarang bayangkan kita udah bisa belajar banyak hal bertahun-tahun di satu perguruan tinggi misalnya. Begitu selesai hal yang kita pelajari udah nggak relevan, tidak dibutuhkan. Bener. Terus tapi ada bidang-bidang pekerjaan yang baru bermunculan. Betul. Tapi kita mesti belajar dari nol lagi. Bayangkan. Jadi saya karena itu makin yakin bahwa sampai kapanpun saya harus belajar tidak terkecuali terhadap dari anak saya. Jadi kalau Kevin dan Tristan anak saya itu datang ke rumah, itu biasanya seminggu sekali. Itu aku manfaatin banget selain kangen-kangenan tuh, pasti aku lebih banyak bertanya daripada dulu aku banyak cerita. Kalau sekarang aku lebih banyak bertanya, aku pancing terus. Kebetulan dua-duanya ada bisnis juga gitu. Abis cerita soal manggung di sana, manggung di sini, suka dukanya. Kalau bisnis gimana bisnis? Apa sekarang kemajuannya apa? Sekarang apa di TikTok cara promosi yang bagus begini karena algoritmanya begitu. Oh gitu. Aku banyak belajar dari anak-anak sendiri dan dari teman-teman anak-anakku. So kembali ke soal legend. Aku bukan legend. Aku ya pembelajar yang suka sharing aja. Wah keren, ini semakin meneguhkan inilah the real legend. The real legend itu biarlah orang yang menyematkan fakta-fakta karya yang membuktikan, nah itu legend. Nah zaman sekarang karena tadi Mas Adi mengatakan tentang TikTok, tentang sosial media, algoritma, sekarang banyak juga faktanya ada orang-orang yang menyematkan dirinya legend, membranding dirinya legend, faktanya belum ya. Tapi kalau ini ya, tugas Mas Adi memang saya terus harus belajar. Tapi saya sebagai mantan anak band ya Mas, mantan ya Mas. Anak band juga dulu ya. mantan anak band. Asik, waduh, itu di top of mind tuh kalau misalnya jazz Indra Lesmana. Kalau klasik ADMS. Iya, walaupun tentu Mas Adi juga ada pop-popnya juga zaman dulu. Tapi yang top of mind-nya pasti kalau sekarang ya itulah pasti Mas Adi klasik. Nah itulah jadi penegasan bagaimanapun Mas Adi kalau legend saya jadi semakin menginginkan ilmu rendah hatinya ini keren banget ya, selalu belajar. Nah Mas Adi tadi mengatakan disrupsi. Sekarang by the way kalau di dunia musik yang sekarang banget nih Mas, disrupsi apa yang sedang terjadi nih? Dulu itu sesuatu yang lazim, common, tapi itu udah nggak kepake. Apakah teknik, cara, metode, apa Mas? Ya banyak ya. Saya mesti merenung, mendata ya. Tapi paling tidak saya mesti mengingat disrupsi pertama yang saya alami itu. Tahun 84 sebenarnya. 84 juga udah ada disrupsi Mas? Bener. Coba dari apa tuh Mas? Itu zaman itu analog ke digital mulai bermunculannya ada MIDI. MIDI. Sebelum itu, tapi aku menikmati rekaman, tapi menggunakan mesin untuk drum machine istilahnya. Itu Yamaha RX gitu ya, untuk membuat album rekaman Utali Kemahua. Ya Allah Mas, Kemahua. Utali Kemahua ada beberapa lagu yang drumsnya tuh biasa dulu Uce Haryono itu yang Karimata ya? Dia termasuk terkenal lah, laku dia untuk rekaman ABC segala macam. Nah aku langganan dia gitu. Tiba-tiba untuk lagu ini maaf gue pakai ini nih. Terus dia mulai resah, waduh gue lama-lama gak kepake nih. Iya. Nah
Terus keyboard yang ada beberapa suara yang sebenarnya ada instrumen aslinya, tapi aku pakai ini gitu. Nah di situ udah muncul keresahan gitu ya. Tapi itu sama sekali tidak sebanding dengan keresahan yang dialami sekarang dengan AI dan sebagainya. Itu aku bisa membayangkan bahwa yang namanya manusia itu termasuk musisi, apalagi menghadapi perkembangan teknologi ya. Itu nggak bisa kita santai di comfort zone gitu. Di mataku nggak ada comfort zone gitu. Tiap hari itu ya kita harus menikmati challenge, menikmati tantangan itu sebagai satu kenikmatan. Kenapa orang suka main game? Kalau nggak suka challenge kan, ya udah minum-minum aja, tidur-tiduran aja, lihat pemandangan aja gitu ya kan, lihat film aja gitu. Yeah. Kenapa tertantang main game? Karena ada challenge. Betul. Challenge itu bikin adrenalin dia bekerja, naik segala macam, terus dia merasa hidup, merasa functional gitu. Nah, konon kalau mau awet muda, ini mesti dirangsang terus. Betul. Bukan hanya tubuh harus terus dirangsang, tapi juga pikiran. Tiap hari itu harus ada menghitungnya, harus ada membacanya, dan mendengarkan musik. Nah, harus ada interaksi juga. Gitu. Nah, kembali ke tantangan. Jadi menurut aku kalau kita mau survive di kehidupan yang makin lama makin keras mungkin ya kita harus menikmati tantangan itu sebagai satu hiburan. Wow. Satu game. Kalau tantangan dianggap sebagai musuh, aduh aku ada tantangan lagi nih, gue pengen relax, susah hidup, susah. Nanti ada aja masalah gitu ya. Yeah. Kita harus adaptif, dan untuk adaptif itu kita harus hadapi challenge. Gak bisa enggak. Ini asli Mas tadi yang ngomong ini Mas Adi, benar. Kenapa ya? Pertama tadi legend, terus 65 tahun, terus ya katakanlah secara overall pasti sudah di kondisi ekonomi yang tanda kutip sangat-sangat aman istilahnya. Ya udahlah kalau mungkin bahasa sekarang gue santai-santai aja, tenang juga. Ya sudah, apalagi sih kecuali ngomongin umur 25, 40, even jauh-jauh 50. Ini tadi beneran untuk Mas Adi masih berpikir men-challenge diri untuk ya gimana tetap ya? Exciting. Kalau menurut aku sih itu manusiawi ya. Sama aja binatang gitu. Kalau kita lihat kehidupan binatang di rimba ya, rimba raya gitu ya. Mana ada binatang bisa survive dengan tenang gitu. Ada ya kan? Dia selalu alert gitu ya, selalu waspada gitu ya. Manusia tuh menurut aku harus jadi binatang dalam konteks itu ya. Betul. Artinya kita ya harus mensyukuri, nanti ada waktu sendiri aku akan cerita gimana aku mensyukuri nikmat Allah yang aku nikmati gitu ya. Tapi sebelum kesyukuri itu aku ya harus selalu menyadarkan diri bahwa kamu tuh masih perlu belajar. Apa yang kamu pikir tahu, tiba-tiba hari ini kita bisa melihat satu fenomena, sesuatu yang kita nggak antisipasi sebelumnya. Nggak usah jauh-jauh soal aplikasi, soal gadget gitu ya, soal penggunaan aplikasi ini, AI segala. Bayangkan kalau kita nggak belajar gitu ya. Kita masih pakai cara lama mengedit videonya, kita mati hari ini, kita mati, nggak bisa survive. Aku ya itu mau nggak mau ya kalau di TikTok atau di Instagram, hobiku memperhatikan itu tuh kan banyak yang sharing gitu ya. Tutorial tuh banyak kan. Dan itu anak-anak muda semua yang jauh di bawah aku umurnya. Tapi aku nggak pernah merasa lebih muda tuh lebih nggak knowledgeable dibanding yang lebih tua. Nggak ada hubungan antara usia dan. Nah usia itu memang yang muda harus lebih istilahnya ngajeni, menghormati yang tua, itu kan adab ya. Betul, adab. Nggak usah di Jawa apa di Indonesia, di Korea lihat, di Jepang lihat, betul. Negara-negara lain yang sekarang maju gitu ya, di Cina segala macam yang sekarang boleh bilang super power. Betul. Lihat soal adab, terhadap senior, terhadap itu gitu ya. Tetap itu ya.
Tapi bukan berarti menghormat karena dia lebih tahu segalanya. No. Ya. Hati-hati di sekolah sekarang itu beban si guru jauh lebih berat. Si guru baru nerangin gitu, si murid udah ngeliat di AI apa di ChatGPT itu gini. Gimana coba kalau si guru nggak adaptif? Nah, benar. Habis dihina-hina. Ini asli beneran speechless, dalam arti kata nggak terbayang di awal tadi ya, walaupun Mas Adi saya pikir tadi angle itu dari awal udah akan ke syukurnya dulu nih. Nah syukurnya. Ya itu oke lah ya, karena tadi kelaziman biasanya kalau di usia-usia ini nih langsung syukur, tapi ini masih bicara tentang belajar terus, bicara tentang achievement, dan yang keren tadi itu tuh padahal ya oke lah kalau saya izin pakai kata fitrahnya manusia itu ya sama aja seperti tadi satwa yang dimana dia harus alert untuk berburu, dalam konteks ini ya untuk tetap eksis dalam situasi saat ini ya. Wow. Jadi kalau bersyukurnya itu ya itu juga kalau tadi kita kalau mau survive ya, kecuali kita mau bosan hidup ya urusan beda tuh ya. Tapi kalau kita kan pengen hidup selama-lama mungkin, memberikan manfaat sebanyak mungkin pada our society, berupa kita meninggalkan legacy yang dikenang pernah hidup namanya ADMS, dia bikin manfaat. Itu tujuan hidupku itu aja, bukan warisan. Anak-anakku umumnya menurut saya sih uangnya lebih banyak daripada aku sekarang. Tapi jangan ngarep warisan, aku bilang. Yang penting kamu nggak jadi sandwich generation, yang penting itu. Gitu. Nah itu jadi maksudku nih, aku pengen mengatakan bahwa kembali ke bersyukur itu setiap hari ya. Biasanya ini agak nggak normal ya aku. Aku tuh punya kebiasaan merenung menyendiri setiap jam 3 malam. Wow. Bukan ngelmu apa-apa. Ini ngelmu, bohong nih ngelmu nih. Aku tuh punya masalah body clock. Body clockku konstan, yang mana jam ngantuknya tuh baru jam 6 pagi. Nah, jadi kalau ke luar negeri ke Eropa gitu, aku bangun pagi, tidur awal. Kesini jadi begitu, nggak normal lagi. Harusnya kan orang adjust gitu ya. Betul. Ada jet lag betul. 1-2 hari. Untuk reset lagi ya. Habis itu adjust kan. Kalau aku nggak ada adjustment, di lock gitu ya. jadi begitu gitu. Nah, aku coba obat tidur apa susah. Akhirnya ya aku terima bahwa aku tuh adrenalin semua bekerja tuh aktif itu jam 10, jam 2, jam 3 tuh wah sesemangat itu gitu. Dan ide-ide banyak muncul saat itu gitu. Nah kalau siang tuh lihat banyak distraction gini-gini, aku nggak susah kerja gitu. Akhirnya acceptance. Aku bilang sama istri aku, dia kan pagi-pagi udah baju olahraga gitu. Jadi kita ganti shift. Aplusan kayak satpam aja gitu. Gantian kerja gitu ya. Dia awalnya gimana ya, sedih. Aku bilang ya udah kita udah tua, mau ngapain lagi. Ya terima aja, kita syukuri gitu ya. Nah, abis kerja keras dan kebetulan aku workaholic yang nggak susah diem gitu. Nggak mungkin lah nonton film aja kadang-kadang, aduh ini aku udah buang waktu nih, aku mesti kerja, kayak gitu loh. Serius Mas? Yang sifatnya hiburan kadang-kadang aku ngerasa dosa sendiri. Aduh aku kan ngapain sih gitu ya? Bisa belajar ini, bisa ya gitu, lihat tutorial apa segala macam, pengen tahu gitu ya, pengen update terus gitu ya. Nah itu tuh gairah itu tuh agak menurun di jam 3, jam 3-4 antara itu tuh. Oke. 2-4 lah antara itu, dimana aku bisa kalem, terus aku suka nyerutu terus udah 30 tahun aku nggak ngerokok tapi nyerutu. Itu my reward. Jadi jam 5 sore sama jam 2 pagi itu waktunya aku espresso cerutu. Hanya di 2 jam itu? Jam itu. Nggak mungkin aku siang pagi hari kerja begini, nggak mungkin. Kerja nggak mungkin ada asapnya. Tapi udah kerja udah selesai, aku rewarding myself gitu. Nih
apa hadiahnya nih. Keren. Dan di saat itu aku bersyukur, aku nggak mau sok agamis, sok religius apa ya, tapi aku harus jujur katakan saat-saat itulah aku bicara sama Yang Maha Kuasa gitu. Aku bisa dalam banget bicara gitu, bicara bukan memohon apa enggak, aku jarang minta-minta gitu ya. Kebanyakan aku bersyukur karena Allah Maha tahu. Kita bahkan belum mikir aja, Allah udah tahu kita butuhnya Pastinya, apa gitu. Benar. Ya minta yang terbaik aja. Dan untuk bisa dapat yang terbaik, aku pikir ya di kehidupan sehari-hari aja. Kalau kita lihat orang baik sama kita, perhatian sama baik, kan kita juga jadi perhatian ke dia dan pengen nolong. Lu butuh apa gitu, ya kan? Kalau orang cuek sama kita, apalagi nyakitin kita, mana kepikir kita ini baik sama dia kan. Apalagi terhadap Yang Maha Kuasa. Mau minta aja aku malu gitu ya. Udah minta-minta mulu gitu ya. Jadi sekarang syukuri aja, temukan setiap titik tuh pasti ada yang kita bisa syukuri. Nah apalagi kalau malam jam 2 tuh. Waduh, prime time pagi, waduh aku bisa, ya Allah, ya zikir tuh bukan zikir yang ngitung 33 kali. Itu bisa spontan aja ya, apa keluar gitu, terus sambil ngisap ini espresso gitu, terus keheningan malam gitu, tenang, nggak ada orang gitu. Itu waduh ekstasi Bang. Oh ya, ini keren banget nih. Ini ternyata saya baru mendapatkan satu tanda kutip rahasia yang sekarang sudah terbongkar dari seorang legend ADMS. Ternyata ada 2 tadi jam 5 sore sama sekitar jam 2 jam 3 dini hari berarti Mas Adi ya? Jam itu 2 jam 3 lah. Oke, memberikan reward dan sebagai bagian daripada bersyukur tadi ya. Dan yang keren tadi ada satu statement yang saking istilahnya Allahnya tuh udah sangat baik, kayaknya mau minta itu jadi malah malu, tidak bersyukur aja. Wow. Bayangin manusia itu minta, aku nggak nyalain yang suka berdoa ya. Iya nggak apa, ini kan terserah. Ini benar-benar ini Mas ADMS lah ya. Ini disclaimer nih. Ini Mas ADMS. Bukan ajaran agama nih. Iya, Mas ADMS bisa jadi similar, bisa jadi tidak, bisa jadi berbeda pendapat. Silakan Mas Adi. Ini sikap aja. Yes. Aku apalagi ya dalam bisnis juga gitu ya. Kalau konser orkestra kan biayanya tinggi. Wah, tinggi banget. Bayangin kalau band 5 orang, 3 orang bisa jalan. Kalau orkestra 50 orang, belum kalau pakai core. Ini nanti ada konser 30 tahun paduan suara kami ya, Twilight Chorus. 8 November nanti. Core-nya aja ada 200 orang. Wow. Orkestranya 70 orang. Waduh. 270 orang. Ini bayarnya berapa? Bayangin. Jadi kita butuh sponsor. Nggak mungkin tiket. Tiket tuh nggak pernah bisa nutup. Ya. Nah, butuh sponsor. Nah, begitu soal kebutuhan sponsor, di situ problemku. Kalau aku udah pernah minta dan dikasih sponsorship gitu oleh satu perusahaan gitu, aku tuh sangat malu, sangat segan untuk datang lagi minta lagi gitu. Kemarin udah minta, sekarang minta lagi. Padahal yang namanya kegiatan ini ya bisa harus minta-minta terus. Betul. Orkestra di dunia itu, you name it, mau di Amerika, di Jepang, di Cina semua, itu semua hidup dari subsidi, dari sponsorship. Nggak ada yang dari tiket di dunia, nggak ada. Saking costnya gede untuk. Saking gedenya. Jadi kalau nggak pemerintah subsidi atau swasta sponsor, jadi mesti rajin minta memang. Tapi aku tuh orangnya nggak enakan. Jadi itulah masalah di saya di orkestra nih. Di satu sisi butuh biaya besar, di sisi lain aku tuh orang yang malu minta. Kalau bisa nggak memberi terus, kan ada kenikmatan yang memberi. Apalagi terhadap Allah. Gitu. Iya. Kemarin makan aku kalau dilihat seringkali aku kan kata orang mesti bandingkan sama yang kurang beruntung juga, jangan bandingin sama di atas berasa kurang terus kan. Betul. Nah itu kalau bandingin sama yang kurang beruntung, terlalu banyak yang aku harus syukuri daripada meminta-minta terus. Jadi kalau mau minta tolong ini, ya sekali-kali
kita nggak dapat apa yang kita mau, ya udah ikhlasin aja udah gitu, jadinya gitu. Keren banget ya. Jadi sekali-kali apa yang kita inginkan tidak terkabul, ya udah ikhlasin, lebih gampang mengikhlaskannya gitu ya. Masa mau untung terus gitu ya. Nah, pokoknya berarti Tuhan belum Allah belum kasih kita kesempatan kali ini, ya udah gitu aja, ikhlas aja. Kalau kita yakin bahwa kita tuh makhluk kecil ciptaan ini, semua kan nggak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini mah saya kasih label aja nih, terserah Mas Adi setuju atau tidak. Ini beliau adalah founder Twilight Orchestra Syariah ya. Nah tadi ada satu statement tentang anak-anak itu mereka punya bisnis, bahkan bisa jadi lebih Duitnya lebih banyak. Duitnya lebih banyak gitu ya. Liquid. Nah, saya teringat tuh, saya pernah nonton satu konten di YouTube di mana Mas Adi dan Mbak Memes itu di interview oleh satu TV, dan situ disampaikan bagaimana Mas Adi dan Mbak Memes itu memposisikan saya harus mendidik anak quote unquote dengan keras. Karena disitulah lahir kemandirian, tanggung jawab. Emang benar begitu Mas? Apakah memang itu sesuatu yang sebab akibat emang untuk melahirkan katakanlah seseorang yang tangguh, itu bukan hanya konteks Mas Adi saja tapi secara umum ya, apakah itu termasuk bisa juga dalam mendevelop seorang tim kalau teman-teman yang di pekerjaan untuk melahirkan anak buah yang tangguh, tim yang tangguh, atau leader di band melahirkan tim yang tangguh, itu memang perlu kedisiplinan, ketangguhan, ketegasan. Dan sebaliknya kalau kitanya tidak membuat situasi tegas disiplin, maka lembek dan outputnya akan tidak bisa bertanggung jawab. Silakan Mas. Sebenarnya itu suatu yang alamiah ya. Misalnya kita lihat bagaimana penggemblengan anggota Kopassus misalnya. Ya, pasti. Bayangin mesti survive, dia ada di danau apa tuh yang ada tumbuh-tumbuhan berjam-jam, kadang lebih dari 1 hari, harus kuat gitu ya. Penggemblengan itu membuat dia menjadi sosok yang tangguh sebagai Kopassus gitu. Ini bukan berarti yang lain kurang ya. Ini cuma salah satu contoh aja gitu ya. Betul. Begitu juga kalau kita lihat satu hewan binatang ya. Di Arab tuh banyak tuh orang miara singa. Oh iya. Miara, macam-macam binatang buas itu. Iya. Dan bergaul bebas di dalam rumah gitu. Ya, karena dipelihara sejak kecil. Oh, ya kan? Sehingga dia nggak bahaya, nggak ganas gitu ya. Oke. Sekarang udah dia dewasa, udah kuat si singanya nih ya. Taruh di hutan. Dia akan dihabisi di hutan. Iya. Secepat itu. Karena kehilangan nature galaknya, garangnya selama periode waktu panjang. Karena biar bagaimanapun kita hidup tuh harus punya satu ketahanan gitu ya. Resilience. Yang itu hanya bisa terlatih gitu ya. Kalau kita memang dikondisikan untuk itu. Kalau setiap hari kita dikasih perlindungan, makanan yang misalnya lahir di keluarga kaya raya gitu ya, yang dengan babysitternya yang hebat, pengawal-pengawal, sampai dia sekolah pun ada pengawal gitu ya. Nggak pernah dikasih kesempatan dapat persoalan atau tantangan hidup. Tiba-tiba ada apa-apa, pengawalnya hilang apa segala macam, itu bahaya. Ibarat binatang buas yang dipelihara lama tuh, begitu masuk ke hutan dalam waktu singkat habis deh. Iya. Mau singa sesangar apapun mukanya ya, habis. Iya. Jadi manusia pun begitu. Saya mendidik anak nggak sekeras itu sih, kadang nggak kuat juga saya ingin manjakan. Yuk kita bersenang-senang, kita keluar negeri gitu ya, menikmati itu sambil belajar ini itu. Gitu. Tapi tetap menekankan tanggung jawab. Misalnya Kevin pernah gagal juga di bisnis gitu ya, adalah beberapa tahun yang lalu gitu, sampai mau bunuh diri.
Oh iya, yang rugi sekian M itu ya. Belasan M. Nah sekarang Mas Adi, kalau situasi tentang tadi, tentang nama baik, tentang menggembleng putra atau anak, sekarang gimana dalam konteks ini Mas Adi di orkestra? Bagaimana menjalankan peran kepemimpinannya? Ada trik khusus kah? Apa sama aja pada dasar leadership di perusahaan, di orkestra, di musik? Seperti apa Mas? Ya, orang bilang there are no bad orchestras, only bad conductors. Ya. Jadi bagaimana orkestra itu berbunyi, ya bagaimana kualitas konduktornya. Misalnya nih, konduktornya kurang peka, fales didimin gitu ya, dia nggak ngerasa ada persoalan. Tapi sebenarnya fales gitu mainnya gitu ya. Dia akan lanjutkan latihan terus sampai performance. Penonton akan menilai kok orkesnya fales. Nah, pada saat itu yang harus disalahkan bukan orkes, konduktor. Wow. Entah dia kurang peka, kurang sensitif, apa dia kurang kerja keras atau apapun gitu. Jadi itu bukan hanya berlaku pada konduktor, tapi there are no bad officials, nggak ada prajurit yang jelek, yang ada komandannya jenderalnya lah katakan baik dan sebagainya. Itu saya camkan karena misalnya ada suatu ketika di Facebook ada nggak sengaja saya menemukan satu pembahasan mengenai konser yang baru saya lakukan, gitu ya. Terus ada yang menyalahkan si pemain trompetnya, iya nih trompetnya bla bla bla. Nah, yang lain aku ikuti, tapi begitu ada yang nyalahin pemainku, aku langsung jump in gitu ya. Aku bilang itu bukan salah trompetnya, itu salahku gitu. Nah, aku menempa diriku sendiri supaya lain kali lu mesti hati-hati nih supaya trompet main lebih baik gitu. Dan aku sampaikan pesan ke semua gitu ya, bahwa itu tanggung jawabku. Oke. Kalau si konduktor mudah untuk menyalahkan pemainnya, misalnya fales, sorry tadi ini lagi sakit pemainnya. Atau ngomong di press conference, tadi kok kurang bagus sih nyanyi. Iya, itu pemain baru lagi sakit terus saya ganti apa. Dia bisa kasih 1001 alasan. Betul. Kalau itu yang dilakukan, semua orang bisa jadi konduktor. Iya, benar. Wow. Jadi dalam hal leadership gitu dalam orkestra ya itu ada katakanlah kalau ada salah langkah dari pimpinan, kalau di suatu perusahaan mungkin strategi yang salah diambil itu mengakibatkan produknya mungkin ada masalah yang diketahui beberapa bulan kemudian di tempat lain yang jauh gitu ya. Di musik, konduktor salah gerak apa segala macam atau nggak convincing dalam kasih arahan gitu ya, itu bisa mengakibatkan si musik produknya nggak solid yang dirasakan instantly, real time ya, langsung di saat itu, nggak bisa diperbaiki. Iya. Dan itu kejam ya, bukan kejam ya itu challenge di orkestra. Dan begitu juga dalam hal leadership, pada saat latihan si konduktor bisa aja bersikap seperti zaman dulu tuh konduktor tuh di tahun 1800-an akhir atau 1900-an awal tuh, atau Skanini, Karajan segala macam tuh kalau marah tuh bisa pelatihan tuh teriak-teriak, bisa hinaan tuh bisa keluar. Yang mana saat itu lazim, sekarang udah enggak, lebih egaliter lah ya, konduktor sekarang. Tapi dengan gaya itu misalnya ya, kan saya bisa kebawa ego konduktor karena di podium gitu. Stop, lu main trompet, namanya Adri, main trompet. Adri, lu fales lu, bisa main gak sih lu? Nah, zaman dulu biasa gitu. Cuma kalau kita pikir mendalam ya, setelah dia ngomong nama gitu, itu masalah ke pribadi. Jadi bukan ke apa yang masalahnya apa gitu. Personal jadi ya. Ad hominem. Nah,
Sekarang kalau aku bilang fales, si konduktor bisa kasih tahu salahnya di mana, note apa yang fales. Fales itu bisa ketinggian atau kerendahan. Itu ketinggian apa kerendahan? Kita tinggal ngomong, solutif gitu. Tapi dengan fales yang ada adalah ego dia aja yang tercurahkan. Gue bisa menghina orang, berarti gue kasih lihat gue nih hebat gitu. Hasilnya, apa dia jadi ada confidence untuk menampilkan yang terbaik? Dia nggak tahu masalahnya apa kok dibilang fales di depan orang banyak, namanya gue disebut gitu. Kan bisa dia ngomong, maaf trompet, ya kamu trompet 1, bukan trompet 2, trompet 1, ya kamu. Di bagian ini, bar nomor ini, kamu tadi agak ketinggian dikit ya. Terus kamu ketipisan, kamu mestinya lebih tebel lagi gitu. Ada solusi gitu. Nah, tolong gitu, bisa kan? Bisa? Oke, kita coba ya. Begitu dia perform, yes, asik tuh, gue suka tuh yang gitu tuh. Itu biasanya musisi lain akan kakinya artinya kayak apresiasi, applauding di ini apa namanya, wah hebat. Nah, konduktor yang melakukan itu, dia tidak mempermalukan, dia langsung kasih tahu masalahnya, dia kasih tahu solusinya, terus dia kasih apresiasi pada saat dia perform. Terus karena dia apresiasi, dibantu ada getaran lain muncul dari makin semangat ya. Kelilingnya, dia muncul confidence. Ya. Confidence-nya muncul, tampil lebih baik, si konduktor lebih dapat apresiasi juga. Karena dia telah menggiring to perform better tanpa mempermalukan, akan lebih dihormati oleh musisi. Wow. Win-win. Ini saya tadi karena nama Adri disebut dan saya jadi berasa pemain trompetnya, saya langsung lebih confident. Terima kasih Mas Adi sudah mengapresiasi saya. Nah itu tadi itu keren banget tuh Mas Adi, ini kalau dibuat teman-teman yang sudah bareng-bareng pernah ikut di sesi, itu udah benar-benar memberikan feedbacknya clear, tadi presisi banget bagian mana yang need to improve, lalu juga diberikan positive vibe, dikasih apresiasi. Terus secara surroundingnya juga rekan-rekan juga terlibat untuk wah itu keren banget. Nah tapi Mas ini coba kalau di situasi real ada loh Mas leader yang dia kan tadi Mas Adi mengatakan memberikan ini kurangi di mana kerendahan atau ketinggian, sebaiknya seperti apa, energinya bla bla, detail feedback. Tapi ada leader yang dia tahu menangkap, wah ini something wrong, ini salah nih. Aduh tapi gue gak enak mau ngomong takut dia tersinggung. Jadi masalahnya merasa tidak enak. Nah kalau ada leader yang merasa gak enakan, apa masukannya Mas? Agar bahwa gimana sih tetap bisa ngasih feedback dan itu tuh gak kenapa-napa. Selama kita tadi santun. Oke Mas silakan. Jadi ada hal yang bisa kita sampaikan yang secara umum. Kayak misalnya itu tadi tuh. Kalau fales jangan ngomong fales. Fales tuh kayaknya hina aja, jelek aja gitu. Kalau kita ngomong jelek tuh itu kan relatif ya, subjektif. Jelek menurut siapa gitu ya. Betul. Tapi kalau di musik tuh ada hal yang pasti. Musik apalagi di orkestra tuh presisi gitu ya. Misalnya kita ngomong nada, itu kan ada nada A tuh 440 Hz. Waduh. Kalau nada A 1 oktav di atasnya pasti 880 Hz. Nggak mungkin meleset. Dan tiap negara punya standar yang beda. Kalau Eropa mungkin lebih tinggi. Instead of 440 Hz dia 442 Hz gitu ya. Tapi kalau saat kita terapkan 442 ya semuanya mesti 442, maka waktu nyetem sebelum mulai kan ada tuning nyetem gitu. Semua mesti 442. Nah, begitu jalan latihan atau konser ada yang lebih dari itu. Nah, itu yang disebut fales gitu ya. Nah, fales tuh harus disampaikan dengan bahasa yang konstruktif yang jelas. Ya itu tadi dengan bahasa itu. Nah, tapi kalau ternyata di luar itu ada hal yang lebih sensitif gitu ya. Misalnya dia tuh udah sering kita tegur hal yang sama, kok begitu terus sih gini. Bisa aja di muka umum gitu. Jadinya personal gitu ya. Kamu kan aku udah tegur kemarin, kok begitu aja, kamu gak ngormatin saya ya.
sebenarnya bisa aja. Dia mungkin lagi di rumah lagi ada konflik dengan anak atau istrinya gitu, akhirnya kebawa ke situ ya. Tapi sepanjang pengalamanku nggak pernah hasilnya tuh konstruktif, positif. Pasti malah kebalik. Sampaikan yang memang saat itu applicable gitu ya. Nah tapi di luar itu kan kita bisa ngomong pada saat istirahat kita datangi dia. Dri, tadi tuh aku suka heran. Dulu kan gue pernah ngomong sama lo ya. Lo lupa apa gimana sih? Problem lo apa sih? Alat ya? Alatnya kadang-kadang memang masalah di alat. Oh ada di alat. Udah mesti diganti atau apa. Alat lo oke. Misalnya lo ganti pembiayaan ini. Kan macam-macam masalah bisa kita korek gitu dengan cara santun, friendly gitu ya. Itu orang yang kita hadapi dengan cara itu, dia akan respect dan pada saat dia main untuk kita, kalau udah ada respect itu dia main bukan hanya karena harus main dan dapat honor, bisa lebih dari itu, memberikan segalanya gitu. Aduh, si Adi mau apa nih? Ayo deh. Wow. Itu beda. Keren banget. Nah, ini sahabat-sahabat nih buat menotis yang Mas Adi sampaikan, berarti tetap message-nya mesti sampai, bisa dikontaknya ke tempat yang berbeda, lebih personal, tapi wajib tetap memberikan feedback dan memberi solusi dan konstruktif tadi. Ya. Wah, keren banget Mas Adi. Nah, Mas Adi, tapi kalau sekarang pertanyaannya nih, the best performance-nya Mas Adi in life, jadi bukan in stage konser, tapi kalau menurut Mas Adi ini adalah achievement terbaik dalam hidup saya. Lintas konteks nih Mas, apakah dalam konteks rumah tangga, dalam konteks parent, dalam konteks karir? Setiap konser atau setiap pekerjaan itu kan selalu melibatkan orang ya. Jadi kalau ada beberapa konser yang aku puas sekali gitu, tapi selalu aku kembalikan ke musisi gitu. Kenapa pada saat itu aku terkesan kita mainnya asik banget gitu. Ya kebetulan karena aku pas di waktu konser itu dapat komposisi casting lah kalau filmnya, orang-orang yang pas gitu, yang cocok satu dengan lainnya, kemudian sesuai dengan repertoarnya, dengan program yang kita mainkan gitu, kemudian mereka juga musisinya pas lagi main baik, jadi nggak semata-mata karena aku pribadi gitu ya. Tapi kalau bicara apa yang aku buat dan aku puas dengan itu, mungkin nggak sekedar di performance ya, tapi lebih apa yang lakukan gitu. Misalnya tahun 97 aku merekam Indonesia Raya yang sekarang dipakai secara luas. Itu nggak terbayangkan pada saat itu tuh aku resah bertahun-tahun, dari tahun 95 resah. Saat itu di TV, di radio Indonesia Raya tuh rekamannya yang diputar yang versi umur 46 tahun, udah kresek-kresek. Jadul. Oh, mau di TV station mana aja, kalau pembuka acara udah distorsi, udah karena dari piringan hitam yang udah diturun di copy berulang kali gitu, udah kok nggak ada yang bikin gitu. Aku ngomong sama pejabat pemerintah zaman Pak Harto waktu itu. Pak ini kok gini, nggak ada yang peduli. Sampai akhirnya ada pengusaha yang bantu aku bikin rekaman Indonesia Raya. Direkam Indonesia Raya, terus bersama Indonesia Raya itu kita rekam juga lagu 17 Agustus, pokoknya lagu-lagu perjuangan dengan orkestra dan paduan suara. Yang kalau bulan Agustus ini nih, di mall-mall tuh itu dibunyikan lagi gitu ya. Nah, itu satu kepuasan yang yang buat aku sih penting sekali ya gitu. I did something for my country gitu. Ada rasa itu. Kalau soal duit dapat apa? Enggak. Kan nggak boleh diperjualbelikan tuh lagu Indonesia Raya. Jadi kalau dihitung royalti, Iya, lagi rame nih Mas, lagi dibahas nih sekarang. Lagi dibahas sekarang Indonesia Raya di royalti. Hey, what about me? Gue keluar gini tahun 97. Lu kalau nggak, ya kan di TVRI, di TV, di kementerian apa kalau dengar Indonesia Raya ada sih versi lain, rekaman lain. Betul. Tapi mostly I can say 90% itu
versi yang rekaman yang aku bikin tahun 97. Jadi di situ kepuasan aku. Terus pada saat aku membuat orkestrasi lagu-lagu daerah di album rekaman Sounds of Indonesia. Oke. Itu yang di Garuda ada tuh. Oh iya, teman. Nah itu kepuasan lain yang alhamdulillah Tuhan kasih kesempatan aku untuk bikin itu. Sehingga sekarang kalau orang dengar Manuk Dadali, Rasa Sayangi gitu dalam bentuk orkestra, orang teringat Garuda gitu. Itu mahal. Iya. Jadi dan beberapa hal lain, misalnya kita pertama kali tampil di Sydney Opera House, Orkes Indonesia tampil di Sydney Opera House tahun 2009. Orkes Indonesia tampil pertama kali di daratan Eropa, kita soal orkestra ke Berlin 2012 dan lain-lain. Wow, keren achievement-achievementnya. Mas Adi, sekarang kalau dengan usia sekarang dengan pencapaian-pencapaian dan kebanggaan-kebanggaan yang sudah didapatkan, ke depan apa Mas? Yang ini kalau tadi kan Mas ada gemesnya tuh, udah gemes banget itu kok yang dipakai rekaman jadul, ada keinginan untuk berkarya dan merubah dan akhirnya tadi tercapai. Nah kalau sekarang ada kegemesan dalam berkarya kah atau dalam kehidupan yang mirip-mirip itu feel-nya? Kalau dulu kan aku perjuangannya mulai dari awal orkestra itu tahun 91 ya. Itu membuat musik simfonik diterima masyarakat Indonesia, digemari gitu ya. Saat itu susah, nyari penonton susah apalagi nyari sponsor. Betul. Nah sekarang musik orkestra juga udah banyak gitu dan penontonnya juga banyak gitu ya, mau beli tiket segala macam. Jadi yang perjuanganku waktu itu tuh ini buahnya gitu ya Mas? Buah bersama lah, tapi itu dulu aku ingin memasyarakatkan musik simfonik. Kalau sekarang bukan itu lagi karena ya udah apa yang aku impikan udah entah itu karena aku atau karena orang atau karena Brahma itu soal nggak aku pikirkan lah gitu. Nah sekarang gimana caranya cita-cita aku Indonesia tuh punya concert hall. Oke. Itu suatu hal yang memalukan sebenarnya, Indonesia itu pemerintahnya tidak punya concert hall. Concert hall itu bukan apa ya kayak stadion yang dipakai musik atau teater yang dipakai buat macam-macam fungsi, bukan. Yeah. Concert hall itu satu hall atau aula yang akustiknya didesain sedemikian rupa sehingga orkes simfoni bisa perform di dalam tanpa amplifikasi, tanpa sound system, tanpa mic, tanpa loudspeaker. Jadi kalau di dalam concert hall orang nonton orkestra tuh directly gitu, suaranya direct gitu, nggak ada keluar dari speaker, nggak ada mixer, nggak ada apa. Itu bisa mungkin karena perhitungan akustiknya yang didesain khusus untuk concert hall. Di Indonesia kita cuma punya satu, dibangun oleh swasta di Kemayoran. Itu kita berterima kasih pada swasta. Tapi aku berharap one day pemerintah kita dong. Seperti Singapura punya Esplanade, Victoria Concert Hall, Malaysia punya Petronas Concert Hall gitu ya. Semua negara ASEAN tuh punya. Jangan tanya China, Jepang, Korea Selatan, even Korea Utara, semua punya. Apalagi negara-negara Barat yang maju-maju. Betul. Ya, setiap kota ada punya pemerintah. Kita satupun pemerintah belum pernah bangun. Wah. Nah, itu aku berharap one day. Amin. Nah, selebihnya ya aku nggak terlalu muluk berharap apa. Pokoknya just try to do my best gitu ya, belajar terus supaya bisa menghasilkan sesuatu yang relevan buat bangsa kita hari ini gitu. Wow, gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Adi untuk sharingnya, ini lengkap banget nih teman-teman, mulai dari musik, keluarga, dan juga yang terakhir ini tentang apa yang menjadi cita-cita kebangetan nih. Ayo, punya konser hall. Terima kasih banyak Mas Adi sekali lagi untuk kehadirannya dan untuk inspirasi. Ini sekali lagi suatu kebahagiaan, kebanggaan bisa didatangi oleh
ini mumpung buat menutup nih, apresiasi lagi the legendary Mas Adi MS. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. See you.